kehilangan orang terdekat, itu kan sesuatu yang kita nggak bisa solve ya. Hmm. Itu kan sesuatu yang ya solusinya ya kita cuma nerima aja gitu. Iya. Kita kan tahu ya sebenarnya tuh setiap dari kita tuh punya hari yang baik dan hari yang tidak terlalu baik gitu kan. Jadi meskipun orang itu merasa dirinya introvert, cuman tetap perlu ada porsi interaksi sosialnya. Jadi kan sebenarnya nggak semata-mata orang yang sehat mental itu dia nggak stres sama sekali. Halo teman-teman, hari ini kita akan ngobrol dengan Bunga Sohwah, mahasiswa manajer profesi psikologi. Kita akan ngobrol banyak seputar kesehatan mental. Thank you Bunga, sudah memenuhi undangan. Iya, terima kasih sudah diundang ke sini. Ya, ini makasih banget loh karena aku pribadi itu sangat tertarik untuk membicarakan isu ini. Dan aku merasa banyak orang atau banyak teman-teman yang perlu mendengarkan ini juga. Makanya kemarin aku ngajak kamu untuk bicara dan diskusi di sini. Oke. Gitu. Bung, kamu kan dulu S1 psikologi di UGM dan terus lanjut profesi di UMS. Ini, coba ceritain kenapa dulu waktu mau lulus SMA, waktu mau milih kuliah itu, kenapa tertarik dengan ilmu psikologi? Dan juga nanti mungkin bisa dijelaskan ya, sebenarnya di psikologi itu belajar apa sih? Oke. Sebenarnya tuh ketertarikanku terhadap psikologi itu udah lama sih sebenarnya. Dari waktu kecil. Jadi dulu tuh kalau nggak salah itu bahkan kalau nggak SD, SMP gitu deh. Dulu tuh kan aku meskipun kata orang-orang sih dulu sempat ada masa-masanya bandel gitu ya. Terus mungkin ya namanya juga anak-anak nakal gitu. Tapi meskipun kayak gitu tuh waktu itu yang aku ingat itu aku agak introspektif gitu loh anaknya. Jadi kayak kalau misalkan aku merasakan sesuatu atau misalkan aku merasa kok aku sedih, kok aku ada masalah di dalam diriku, itu aku ada rasa penasaran gitu loh. Apa sih yang aku alami gitu? Apakah orang lain juga mengalami hal yang sama? Jadi ada sedikit rasa penasaran, rasa ingin tahu akan hal itu gitu. Dan kebetulan dulu waktu kecil tuh orang-orang dewasa di sekitarku tuh sudah mengenalkan aku tentang istilah psikolog atau psikologi gitulah ya, meskipun Siapa waktu itu, tapi siapa? Ya siapa ya? Apa Mungkin guru atau guru, keluarga atau keluarga sih. keluarga? memperkenalkan tentang istilah psikolog dan psikologi gitulah. Meskipun dengan pemahaman orang dulu, bukan orang dulu juga sih sebenarnya, yang ya waktu itu dikenalkannya itu cuman kalau punya masalah, kalau anak bermasalah nanti dibawa ke psikolog gitu. Ya meskipun setelah aku tahu sekarang itu ya nggak semata-mata psikolog tuh nggak cuman itu aja gitu. Sekarang kan aku sudah memahami, tapi dulu tuh jadi tahu oh psikolog tuh kayak gitu ya. Terus kan aku sebagai anak kecil kan terus jadi nanya emang psikolog tuh apa gitu. Terus dikasih taunya dulu tuh psikolog itu kayak dokter tapi untuk kejiwaanmu gitu loh. Terus ya gitulah, waktu itu aku jadi penasaran. Terus aku jadi ingin tahu, dan ya meskipun sebagai anak kecil waktu itu aku belum melakukan apa-apa, tapi keingintahuan itu bertahan sampai aku lulus SMA gitu. Waktu aku lulus SMA tuh aku pilihannya cuman psikologi aja gitu. Waktu itu kan SNMPTN ya namanya. Disuruh milih tiga kayaknya waktu itu. 3 jurusan gitu. Aku cuma nulis satu aja, psikologi doang. Nggak milih yang lain. Jadi kan aku emang yakin banget mau belajar psikologi pada waktu itu. Ya entah besok jadi psikolog atau jadi apa. Yang penting aku tuh tertarik sama keilmuannya dulu gitu. Sebelum masa-masa kuliah nih, pernah baca ini nggak? Pernah cari tahu atau baca-baca soal
psikologi itu belajar apa dan kerjaannya apa gitu nggak sih sebelum mulai kuliah? Oh, udah mulai? Sebelum mulai kuliah itu aku lebih tertarik kayak dari film-film gitu mungkin ya, dari film dan dari apa yang aku dengar dari orang-orang gitu. Ingat nggak filmnya waktu itu apa sih yang membuat kamu, oh ini tuh psikologi? Aku lupa itu apa ya, tapi Oke. dulu tuh apa ya, apa ya, aku lupa. Oke ya. Terus? Ya itulah, keingintahuan itu bertahan sampai aku SMA. Terus aku memilih jurusan psikologi dan waktu kuliah aku juga menikmati gitu. Dan terus setelah lulus S1, aku memantapkan diri untuk oh ya emang aku tertarik untuk menjadi psikolog gitu. Oh. Gitu. Nah, di psikologi, apa namanya? Psikologi itu kalau bisa kamu jelaskan secara sederhana itu yang dipelajari apa, Bung? Yang dipelajari itu kalau psikologi mempelajari pikiran manusia dan perilaku manusia secara umum sih. Jadi katanya tuh kalau di mana ada manusia di situ psikologi bisa diterapkan di situ gitu. Kalau psikologi itu kan ada beberapa bidang. Ada psikologi organisasi yang biasanya mungkin orang-orang tahu, yang familiar itu biasanya jadi HRD. Oh iya. Ya apa ya, mereka mempelajari bagaimana sih cara mengoptimalkan karyawan dan sebagainya gitu. Ada psikologi yang masuk ke bidang sosial juga, melihat komunitas, bagaimana masyarakat itu berkomunitas, bagaimana kesehatan mental di komunitas itu. Di pendidikan juga ada, di sekolah-sekolah atau di kampus itu juga bisa gitu. Jadi gimana sih cara mengoptimalkan orang untuk belajar, terus ya apa ya, membantu anak-anak yang mungkin terhambat dalam pendidikannya, apa kendalanya bisa ditingkatkan potensinya gitu. Terus kalau aku ngambilnya magister profesi psikologi klinis kebetulan. Kalau psikologi klinis itu kita lebih mempelajari individu itu secara klinis gitu. Jadi mungkin orang-orang yang banyak diketahui orang awam itu apa ya, bayangannya tentang psikolog klinis itu one on one gitu ya. Ada psikolog, ada klien, terus mereka saling berkonsultasi tentang gangguan yang dialami, kemudian melakukan terapi kayak gitu. Tapi sebenarnya ada juga terapi-terapi dari psikolog yang bukan hanya secara individu, bisa jadi secara berkelompok ataupun komunitas. Bisa ke organisasi atau ke sekolah atau mungkin ke sebuah wilayah di masyarakat juga bisa. Kayak satu RT, satu desa itu juga bisa menjadi klien dari psikolog. Oh. Kenapa dari berbagai penjurusan profesi kamu milih apa namanya klinis daripada yang tadi misalkan ke HRD-an atau ke apa lagi ya? Mungkin ke aku nggak tahu. Anak mungkin nggak spesifiknya nggak anak atau ke yang lain gitu. Kenapa memilih klinis daripada yang lain? Kenapa memilih klinis daripada yang lain? Karena tertariknya di situ. Tertariknya di situ. Terpanggilnya juga di situ sih. Dan apa ya, aku tuh menemukan kayak exciting aja gitu loh untuk mempelajari hal-hal yang berbau klinis dibandingkan dengan mungkin peminatan yang lain gitu. Jadi lebih menyenangkan juga bagiku. Dan selama prosesnya, selama aku belajar di peminatan ini ya, selama proses belajar, terus kemarin sempat praktek juga, namanya PKPP, menghadapi klien baik secara individu, kelompok, komunitas, itu dalam prosesnya tuh aku menikmati gitu loh. Dan aku ya senang aja gitu. Aku tuh pernah denger ini, katanya banyak mahasiswa psikologi itu malah yang
butuh ke psikolog. Oh gitu. Aku nggak tahu, pernah beberapa kali dengar itu. Itu bener apa enggak? Bener apa enggak ya? Itu mungkin ada dua kemungkinan ya. Aku belum pernah sih kalau membaca penelitiannya yang membuktikan secara empiris. Aku sih belum pernah membacanya gitu. Tapi itu menurutku ya, kalau misalkan itu benar, itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi memang orang psikologi memang banyak yang membutuhkan psikolog, atau mungkin orang yang mempelajari psikologi awareness-nya lebih tinggi tentang kebutuhan mereka. Bisa jadi toh. Iya. Tapi aku juga pernah sih mendengar itu. Katanya anak psikologi itu banyak yang ngerawat jalan gitu istilahnya. Tapi ya mungkin memang benar, atau mungkin memang mereka itu lebih sadar akan kebutuhannya gitu. Bisa Iya, jadi. iya. Oke, Bung. Kita lompat ke kesehatan mental. Ya. Menurutmu apa sih yang dimaksud dengan mental yang sehat? Karena kan kesehatan mental itu sebenarnya di akhir-akhir ini kan lumayan banyak dibicarakan menurutku. Atau seenggaknya di sosial media yang aku ikuti lah ya, banyak dibicarakan. Tapi menurutmu apa arti atau menjelaskan kesehatan mental atau mental yang sehat itu seperti apa? Mental yang sehat itu seperti apa? Kan kita tahu ya ada yang namanya gangguan mental. Yang gangguan mental itu, Coba jelaskan apa itu gangguan mental. ya mungkin kalau yang banyak orang tahu, semacam depresi, kecemasan, itu kan apa ya, jenis-jenis gangguan psikologis yang udah familiar di telinga kita gitu kan. Tapi kalau sehat mental itu bukan berarti orang yang tidak punya gangguan mental itu dia berarti sehat mental. Kalau menurutnya WHO, kondisi seseorang yang sehat mental itu adalah ketika orang itu sejahtera. Jadi sebuah kondisi di mana orang itu punya kesejahteraan. Terus yang pertama, dia bisa menghadapi stresnya sehari-hari itu dengan optimal gitu. Jadi kan sebenarnya nggak semata-mata orang yang sehat mental itu dia nggak stres sama sekali. Oke. Kan biasa ya kalau misalkan anak sekolah atau misalkan lagi kuliah atau mungkin orang bekerja itu kan sehat-sehat aja kalau misalkan dia menghadapi sesuatu yang bikin dia sebel, bikin dia stres, bikin dia tegang, itu biasa. Dan itu apa ya, ketika dia mengeluarkan respon-respon stres itu masih merupakan hal yang normal. Tapi kalau ketika orang yang sehat mental, dia bisa mengatasi itu dengan baik, dengan optimal, dan itu tidak sampai mengganggu aktivitasnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menurutnya WHO, orang yang sehat mental itu orang yang menyadari, mengenali potensi-potensi yang dia miliki, terus kemampuan-kemampuan yang dia punya. Terus yang selanjutnya, orang yang sehat mental itu adalah orang yang bisa berfungsi secara baik. Kalau sekolah ya bisa belajar dengan baik, atau kalau kuliah gitu ya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan dengan baik. Kalau kerja ya bisa bekerja dengan baik gitu ya. Bisa perform sebagaimana mestinya sesuai perannya. Gitu. Terus yang terakhir, dia bisa berkontribusi untuk komunitasnya. Jadi dia bermanfaat bagi orang sekitarnya. Banyak kan? Maksudnya ciri-cirinya orang yang sehat mental tuh banyak kelengkapannya gitu loh. Nggak cuman orang aku nggak depresi, nggak cemas, nggak apa-apa, bukan berarti aku sehat mental secara sepenuhnya gitu. Bisa jadi orang nggak punya gangguan mental tapi dia belum sehat mental gitu. Oh, berarti hal yang berbeda ya? Iya, jadi kayak itu tuh kayak kontinum gitu loh. Kontinum itu apa ya? Kontinum itu apa ya? Kayak ada tingkatannya gitu loh. Misalkan ini ada orang yang punya gangguan mental, terus ada yang mungkin gangguan mentalnya tidak terlalu berat, ada orang yang tidak punya gangguan tapi dia belum optimal. Kalau yang sehat mental banget itu dia yang kayak yang tadi itu sejahtera, menyadari potensinya, berfungsi optimal, bermanfaat, itu udah kondisi yang
kalau menurutnya definisinya itu kondisi yang terbaik gitu. Jadi apa ya, bisa jadi tuh kita nggak punya gangguan mental tapi mungkin ada banyak aspek-aspek dalam diri kita yang masih bisa kita tingkatkan gitu. Berarti memang orang itu mengekspresikan stres itu wajar berarti ya, manusiawi gitu. Ketika ya manusiawi banget gitu, tapi ketika orang sehat mental dia bisa mengatasinya dengan efektif gitu loh, dengan optimal. Jadi dia punya kemampuan coping stres istilahnya, kemampuan mengatasi stres yang sehat. Berarti indikatornya adalah ini ya, tidak mengganggu aktivitas sehari-hari tadi yang kamu. Jadi bisa mengatasi stres dengan optimal dan itu tidak mengganggu performanya bekerja. Karena ada tuh orang yang kalau dia apa ya, tegang lagi banyak masalah itu dia terus ya kurang maksimal, terus prokrastinasi, menunda pekerjaan, atau mungkin dia jadi malas-malasan mau beraktivitas gitu. Yang tadi sampai di level orang yang mentalnya sehat, apa yang mempengaruhi orang itu levelnya adalah punya gangguan mental dan sampai mentalnya sehat, itu faktor yang mempengaruhi apa? Faktor yang mempengaruhi orang punya gangguan mental atau sehat mental gitu. Banyak banget sih sebenarnya faktor-faktor yang itu tuh saling berkaitan gitu. Yang pertama mungkin bagaimana seseorang itu proses perkembangannya sejak dini. Apa tuh, kayak dia dulu waktu kecil kayak gimana, misalkan pola asuhnya, waktu masih dirawat oleh ayah ibunya, masih full time dirawat oleh ayah ibu atau keluarga terdekatnya gitu, pola asuhnya kayak gimana, hubungannya dengan keluarga seperti apa, terus dia nutrisinya tercukupi atau tidak. Jadi hubungan anak dengan ayah ibu atau keluarga, mungkin caregiver terdekatnya anak itu akan mempengaruhi besok ketika dewasa dia memandang dirinya sendiri itu seperti apa. Terus perkembangan awal kita itu juga mempengaruhi ketika kita dewasa kita punya coping stres yang sehat atau enggak, atau kita punya cara metode mengatasi stres yang sehat atau enggak gitu. Jadi itu sangat berpengaruh Berdasarkan pengalaman masa kecil. ya, dan itu kalau dijelaskan lumayan panjang sih. Oke, lanjut. Iya itu, jadi itu berpengaruh banget kondisi keluarga waktu kecil, pengasuhan dan sebagainya gitu. Terus yang kedua, pola hidup sehat jelas ya, pola makan, pola tidur itu bisa mempengaruhi mood. Terus ketercukupan nutrisi, vitamin, Gizi mempengaruhi gitu. kesehatan mental berarti ya, nutrisi, gizi, gizi, pola hidup. Pola hidup itu mempengaruhi kesehatan mental banget. Vitamin yang sudah banyak diteliti ya, vitamin A, vitamin B12, vitamin D itu bisa mempengaruhi mood kita. Kalau misalkan defisiensi, mempengaruhi mood kita, mempengaruhi proses kognitif kita juga gitu. Jadi bisa jadi kita tuh kondisi kejiwaan kita ya, kondisi mental kita, kesehatan psikologis kita kurang optimal mungkin karena kita tidak tercukupi gitu gizinya. Terus juga support system kita, apakah kita punya orang lain di sekitar kita yang mendukung, yang bisa kita jadikan sumber dukungan. Apakah kalau kita memiliki masalah gitu ya, kita bisa kita ada tempat untuk bercerita kah, atau meminta nasihat atau apa, itu juga sangat berpengaruh gitu. Kalau misalkan orang, mungkin kan ada yang apa ya, orang yang introvert gitu ya. Orang yang introvert itu ya sebenarnya nggak harus ini sih, hubungan sosial yang kita butuhkan itu ya kan, mungkin setiap orang kan membutuhkan intensitas yang berbeda-beda gitu. Tapi sebenarnya kontak sosial itu penting untuk semua orang gitu, meskipun cuma apa ya, di luar melihat orang lain, pergi keluar berinteraksi meskipun sedikit, itu sangat membantu sebenarnya. Meskipun
nggak harus kita nongkrong sampai lama banget, itu nggak harus. Tapi sebenarnya kontak sosial itu penting bagi setiap orang, meskipun itu introvert atau ekstrovert sebenarnya itu masih masih kita butuhkan gitu. Jadi meskipun orang itu merasa dirinya introvert, cuman tetap perlu ada porsi interaksi sosialnya. Iya, perlu ada porsi interaksi sosial meskipun itu tidak banyak. Terus hal lain yang mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita ya kondisi yang kita hadapi saat ini gitu, sesuai umurnya. Misalkan kalau kalau remaja gitu, kalau remaja itu yang permasalahan dihadapi biasanya tentang pertemanan lah, atau akademik, atau mungkin kalau dewasa awal udah tentang hubungan, bagaimana dia karirnya besok dia pikirkan, dan dia itu juga jadi sumber stres bagi dia juga gitu. Jadi setiap jenjang umur itu pasti di situ ada krisisnya masing-masing gitu. Dan itu apakah seseorang itu bisa melewatinya atau tidak, itu juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan mentalnya. Misalkan kalau orang sudah bekerja, apakah pekerjaannya itu memuaskan bagi dia? Apakah pekerjaan itu yang sedang dia jalani itu seimbang atau enggak? Apakah itu di sana ada tekanan yang berlebihan baginya atau tidak gitu. Itu banyak banget sih, dan semua faktor itu saling berkaitan lah untuk kesehatan mental seseorang gitu. Ini sebenarnya tadi mundur dari penjelasan yang awal tadi, bahwa yang faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu kan salah satunya itu adalah pengalaman dia oleh keluarga, pengalaman di keluarganya. Nah, memang situasi keluarga yang seperti apa yang ideal supaya nanti si anak ini ketika tumbuh dewasa dia punya mental yang oke gitu, yang sehat gitu. Ya, mungkin sebenarnya ada banyak hal yang bisa mendukung perkembangan anak sehingga dia dewasanya itu sehat secara mental. Sebenarnya ada banyak gitu, mungkin salah satunya atau salah duanya aja. Yang pertama, menyediakan waktu yang berkualitas bersama anak gitu. Baik itu dua-duanya sih, ayah dan ibu sama-sama penting. Meskipun itu hanya sebentar saja waktu dalam sehari gitu untuk menanyakan kabarnya anak, apa yang dilakukan hari ini ada yang membuat sedih atau enggak, ada yang membuat marah atau enggak, itu membuat anak merasa didengarkan gitu. Membuat anak merasa didengarkan dan membuat anak itu merasa orang tua ada untukku, dan apa yang aku rasakan itu penting bagi mereka gitu. Jadi anak itu merasa diperhatikan, merasa disayang, dan merasa ya terjalin hubungan yang hangat gitu. Dan itu penting banget, karena bagi anak itu kan secara secara adaptif gitulah. Anak itu kan nggak punya siapa-siapa selain orang tua ya, pada umur segitu kan dia tidak berdaya. Sumber rasa amannya dia, terus kayak literally kalau nggak ada orang tua tuh dia nggak bisa bertahan hidup gitu loh. Iya. Gitu. Dan anak itu butuh banget kehadiran orang tua, dan satu-satunya bagi anak itu kan orang tua. Jadi hubungan antara anak dan orang tua, di mana orang tua itu menjaminkan rasa aman bagi anak, baik secara fisik maupun secara emosional, itu sangat-sangat penting. Terus yang kedua, orang tua itu bisa meyakinkan kepada anak kalau dia itu diterima apa adanya. Diterima apa adanya sebagai apapun kondisinya dia, orang tua itu menerima gitu. Mungkin ketika misalkan anak itu sedang emosional, sedang rewel, terus lagi nggak bisa diatur, itu kan sebenarnya mungkin ada hal-hal yang orang tua bisa memberikan pengertian sedikit-sedikit gitu ya, nggak boleh marah-marah pada kalau misalkan misalkan bapak dan ibu lagi repot, nggak boleh kayak gitu. Itu kan bisa diberikan pengertian, tapi sebisa mungkin ditunjukkan kalau orang tua itu masih menerima diri anak itu gitu. Misalkan kalau udah SD ya, atau udah SMP gitulah, nilainya jelek gitu misalkan, atau misalkan dia tidak melakukan suatu hal sesuai dengan harapan orang tua, itu kita tetap menunjukkan kalau kamu itu tetap disayang loh sama bapak dan ibu gitu, kamu itu tetap kita cintai, kamu itu tetap kita sayangi gitu. Jadi
anak itu jadi memiliki pemahaman bahwa oh aku itu berharga loh gitu. Apapun kondisiku, nilaiku jelek atau enggak, terus apakah aku jadi anak baik atau enggak, aku tuh tetap berharga bagi orang tuaku gitu. Berarti harus ini seimbang antara bahwa penerimaan anak yang apa adanya dan harapan orang tua Iya. untuk si anak ini bahwa dia harus berprestasi, itu kan hal yang bagus kan Iya, itu sebenarnya. hal yang bagus. Jadi bisa dididik secara lembut, tapi tetap ditunjukkan kalau kamu tuh berharga gitu. Jangan jangan kemudian membuat anak merasa tidak diterima, membuat anak merasa rendah, karena ketika anak itu merasa seperti itu ya, merasa misalkan oh aku tuh hanya diterima ketika aku berperilaku baik gitu. Kalau aku hanya dicintai ketika aku misalkan manut sama orang tuaku gitu. Dia itu akan mengembangkan pandangan orang tua, mengembangkan pandangan itu kepada dirinya sendiri. Ketika dia merasa orang tuaku hanya menerima aku ketika aku tuh seperti ini, misalkan berperilaku baik, berprestasi dan sebagainya, dia akan memasukkan nilai itu pada dirinya sendiri, sehingga kalau misalkan dia sudah gede, udah dewasa gitu ya, dia akan mengembangkan kalau aku itu berharga ketika nilaiku bagus gitu. Aku tuh berharga ketika ketika aku berhasil gitu. Jadi kalau aku gagal berarti aku tidak berharga. Jadi apa yang ditanamkan ketika masa-masa itu akan menjadi cara seseorang untuk melihat dirinya sendiri ketika dia sudah dewasa gitu. Makanya penting banget untuk membuat anak merasa diterima, hubungan yang hangat. Selain itu untuk keamanan bagi anaknya juga ya, kalau misalkan ada hal yang membahayakan dia di luar, dia juga akan lebih mungkin untuk bercerita kepada orang tua gitu. Dan ini ya mungkin hasilnya tuh ketika udah dewasa itu ini jadi nggak mudah terpuruk kalau keinginannya belum tercapai gitu ya. Iya. Jadi nggak yang oke aku gagal, nggak bisa, jelek. Iya. Iya ya. Ini mungkin kita lompat ke sini, ke era media sosial. Media sosial itu kan banyak sekali bertumpah-tumpah informasi dan konten yang kita konsumsi daily ya. Dari banyak yang informasi yang edukatif sampai kadang-kadang atau tidak jarang juga kontennya itu bisa men-trigger pikiran atau mental seseorang. Sejauh yang kamu amati, gimana pengaruh dari media sosial ke kesehatan mental orang? Bagaimana pengaruh dari media sosial ke kesehatan mental orang? Media sosial itu sebagai contoh aja ya, kayak misal Instagram gitu. Kalau kita kan tahu ya sebenarnya tuh setiap dari kita tuh punya hari yang baik dan hari yang tidak terlalu baik gitu kan. Tapi kalau yang ditampilkan orang-orang di media sosial itu, kita kan cuma melihat tangkapan sorotan dari hidup mereka selama beberapa detik. Atau mungkin foto gitu kan. Yang pasti yang diperlihatkan itu kan adalah hal-hal baik gitu loh. Yang diperlihatkan itu kan adalah hal-hal yang orang suka. Misalkan teman kita lagi merayakan apa gitu, mungkin pesta ulang tahun lah atau apa, terus kelihatannya itu kayak ya Allah kok mereka bahagia banget ya, teman-temannya pada kumpul terus pada ketawa-ketawa gitu. Padahal kan kita tahu kalau hal yang kayak gitu tuh nggak terjadi selama 365 hari dalam setahun gitu loh. Jadi hal itu tuh nggak terjadi setiap waktu, 24 jam dalam sehari tuh nggak semuanya kelihatannya seperti itu gitu. Tapi kalau kita sendiri nih lagi duduk misalkan di suatu tempat, lagi di kamar gitu misalkan, pegang HP terus scrolling, yang kita lihat itu kan adalah tangkapan singkat dari banyak orang. Ya. Yang semua orang itu memperlihatkan sesuatu yang sangat bahagia dan positif gitu kan. Ya. Kebanyakan kayak gitu. Jadi
kita tuh seakan-akan kalau apa ya, lama-kelamaan melihat seperti itu bisa jadi bikin kita moodnya semakin turun gitu. Kenapa? Soalnya kita ngelihat seakan-akan kesannya itu kan jadi, ya kok semua orang hidupnya bahagia banget ya? Positif. Kalau semua orang hidupnya bahagia banget, kenapa aku kayak gini ya? Padahal hidup kita tuh normal-normal aja gitu. Mungkin kehidupan teman-teman kita yang ada di media sosial tuh, yang mereka tampilkan kan yang bahagia aja. Mungkin kehidupan mereka tuh kemungkinan besar itu juga sama kok seperti kita gitu. Dan kehidupan kita yang normal ini dibandingkan dengan kehidupan yang kesannya kita lihat dari sosial media yang kok kayaknya bahagia banget, ketika dua kehidupan ini dijajarkan itu jadi kelihatan menyedihkan gitu loh. Yang kehidupan yang sebenarnya normal itu jadi kelihatan menyedihkan gitu. Jadi itu salah satu mungkin efek apa ya, efek negatifnya ya, kalau misalkan kita tidak bisa Jadi banding-bandingin dengan kehidupan orang. Iya, dengan kehidupan orang, padahal orang lain itu nggak sepenuhnya sama seperti yang ditampilkan di layar gitu. Padahal Gitu. kehidupannya sama-sama normal, Iya, kadang-kadang good day, kadang-kadang bad day gitu. Iya, betul. Padahal kehidupannya sama-sama normal, tapi karena yang ditampilkan itu yang senang-senang aja, kita jadi kelihatan nggak normal, padahal kita tuh normal-normal aja. Ya, aku tuh melihat, bahkan kalau di aku sendiri kadang melihat konten positif atau contoh nih kondisi ideal dalam parenting gitu. Aku tuh itu bisa men-trigger aku loh. Wah, kok dia Kenapa? bagus banget ya. Anak yang bisa pinter gini. Akhirnya aku kalau lihat postingan tak skip. Nggak tak lihat karena itu kadang-kadang men-trigger Iya. mental, nggak nyaman gitu. Padahal untuk mencapai anak yang kayak gitu tuh sebenarnya anak mereka tuh juga nangis-nangis dulu gitu loh, pasti. Nggak Cuma mungkin. nggak direkam aja kan. Iya, cuma nggak direkam. Oke, terus ini mungkin kita mungkin kita bisa sepakat bahwa isu kesehatan mental itu sudah banyak dibicarakan di sosmed itu banyak sekali yang ngomongin. Menurutmu masih ada ini nggak di tengah informasi dan edukasi soal kesehatan mental yang sudah cukup banyak, masih ada anggapan orang yang underestimate soal pentingnya isu ini nggak sih yang kamu lihat? Kalau yang aku amati ya, kan udah banyak banget nih pembahasan-pembahasan tentang ya kesehatan mental, kayak pengertian gangguan-gangguan mental tuh apa aja sih, apa aja yang bisa kita lakukan, itu kan sekarang semakin marak ya. Semakin apa ya, dan banyak banget webinar-webinar untuk Ya. teman-teman yang awam juga yang bisa diikuti, dan ternyata peminatnya cukup banyak gitu. Apalagi mungkin anak-anak yang muda-muda ya, yang dia masih penasaran banget tentang hal itu gitu. Itu menurutku sudah merupakan hal yang baik sih. Oke. Udah merupakan perkembangan yang baik, dan sepertinya kemungkinan trennya akan semakin membaik gitu. Cuma mungkin teman-teman masih mungkin ada yang masih ragu untuk pergi ke psikolog gitu. Misalkan kalau mau ke psikolog, mau konsultasi, kok nanti kalau temanku tahu gimana ya gitu. Masih beberapa masih menemukan sih aku gitu. Padahal kalau pergi ke psikolog itu kan nggak melulu kamu punya gangguan yang sangat berat itu ke psikolog. Kalau misalkan kamu butuh konsultasi atau butuh galau akan sesuatu, nggak harus punya gangguan mental, itu bisa ke psikolog. Tapi sepertinya masih ada keraguan untuk ke psikolog. Nah, Padahal kan sudah available banget ya. Kamu coba jelasin. Orang tuh kalau konsultasi sama psikolog, itu nanti mereka ngapain coba? Coba dikasih gambaran. Tergantung kebutuhannya sih sebenarnya. Misalkan orang masih sekolah atau kuliah nih, stres dengan kegiatan di kampus, kuliah, tugas, skripsi. Nanti kalau misalkan dia stres dengan dirinya, terus dia ke psikolog, kira-kira ngapain mereka tuh sama psikolognya? Sama psikolognya mungkin apa ya akan ditanya dulu gitu, apa yang membuat kamu kesini gitu, apa yang membuat kamu datang ke sini, permasalahan apa yang membawa kamu ke sini gitu. Terus kita berusaha untuk mengenali permasalahan itu. Jadi psikolog akan membantu orang itu untuk berpikir gitu. Jadi misalkan stres ngerjain skripsi, kendalanya apa? Terus apa bagian dari mengerjakan skripsi itu yang bikin stres?
gitu. Apa yang misalkan terkendala ngerjain skripsi kok nggak maju-maju, kira-kira apa ya yang membuat nggak maju-maju, kan setiap orang kan beda-beda. Yes. Jadi apa yang didiskusikan dan terapi apa yang diberikan itu sangat personal gitu, tergantung kondisi klien itu seperti apa gitu. Aku juga beberapa kali menemukan ada tuh orang yang ragu-ragu buat ke psikolog soalnya kayak nanti aku ngapain ya, maksudnya nanti aku sama psikolognya tuh ngomong apa ya gitu, padahal kan tidak perlu khawatir gitu. Nanti ketika kita datang ke psikolog itu kita bilang aja ke sana permasalahannya apa gitu. Nanti kalau misalkan kita nggak tahu mau cerita apa, nanti psikolog yang akan menanyakan kepada kita gitu. Jadi tidak perlu bingung, nanti akan dicari akan dicari solusinya bersama-sama gitu. Aku tuh kan beberapa kali konsultasi sama psikolog kan, dan yang aku rasakan dan aku dapatkan tuh ini, dulu aku pernah ada di fase gini, Bung. Kayaknya kita pernah diskusi juga dulu tuh. Nah, kalau konseling itu kan kayak curhat ya. Nah, apa bedanya ke curhat sama teman atau ke sahabat sama curhat ke psikolog? Kan sama-sama curhat, sama-sama mengekspresikan keluh kesah kan. Ya. Tapi ternyata itu beda banget rasanya. Curhat sama teman itu memang hanya melegakan apa yang ingin dirasakan gitu loh. Aku pengen sambat, pengen berkeluh kesah, dan kita punya teman yang mau mendengarin gitu. Cuman sebenarnya setelah itu tidak terjadi apa-apa menurutku. Bedanya sama psikolog adalah aku tuh kalau konseling sama psikolog itu dibantu mengurai pikiran kita dan diarahkan cara berpikirnya gitu loh, sehingga memang solutif menyelesaikan masalah. Kalau sama teman-teman kan kadang-kadang ya cerita, kita selesai cerita terus teman kita kan ya wis lah, wis ngono tok kan ngono tok. Cuman kalau sama psikolog kan lebih ada empatinya, lebih dibantu mengurai pikiran kita yang ruwet, terus dibantu how to menyelesaikannya gitu loh dengan cara berpikir ya. Aku sih merasakannya gitu. Jadi memang beda curhat sama teman sama curhat atau cerita ke psikolog gitu. Ya itu salah satunya gitu. Kadang-kadang kan kita cuma butuh diurai pikirannya. Ya. Apa pengaruhnya agama dalam menghandle atau memanage masalah kesehatan mental? Pengaruh atau peran agama dalam menyelesaikan itu apa? Peran agama bagi orang-orang yang mungkin sedang mengalami permasalahan psikologis. Kalau orang-orang yang mengalami permasalahan psikologis itu kan sedang menghadapi masa-masa yang berat bagi dia. Entah itu permasalahan psikologis apapun yang sedang dia alami gitu. Di beberapa kondisi orang itu merasa sangat-sangat berat. Kan ada nih ketika orang menghadapi permasalahan gitu ya, kita bisa memberikan terapi bagi dia itu ketika problemnya real banget gitu, kita bisa bantu untuk problem solving. Jadi kita bisa membantu dia untuk menyusun strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Jadi ketika permasalahan itu selesai, ya sudah selesai gitu. Tapi ada kondisi-kondisi di mana nggak ada permasalahan yang bisa diselesaikan, itu nggak ada gitu. Contohnya ketika ada orang itu habis mengalami bencana, atau misalkan kehilangan orang terdekat, itu kan sesuatu yang kita nggak bisa solve ya. Itu kan sesuatu yang ya solusinya ya kita cuma nerima aja gitu. Dan itu adalah proses yang sangat-sangat berat gitu ya, dan mungkin itu sangat-sangat sulit untuk menemukan penerimaan itu ketika kita kayak kita hanya menggunakan rasional gitu. Yes. Gitu. Kalau menurut aku bagi orang-orang yang beragama gitu ya, mungkin khususnya yang aku pahami agama Islam ya, dalam kita kan kalau di agama Islam kan hidup itu tuh untuk beribadah aja gitu, dan ketika kita menghadapi musibah ya itu kita harus bisa bersabar di situ, dan penderitaan yang kita alami itu menggugurkan dosa gitu, wallahu alam ya, menggugurkan dosa. Dan ketika kita bersabar,
imbalannya itu surga gitu loh. Jadi kita tidak menderita dengan sia-sia gitu. Jadi ada salah satu metode dalam psikologi juga yang ketika kita mengalami penderitaan yang tak berujung, yang nggak ada solusinya, itu kita menemukan makna dari penderitaan tersebut gitu. Dan ketika kita menemukan maknanya, penderitaan itu jadi lebih tertahankan gitu loh. Oke. Kan apa ya, misalkan aku menderita banget nih, aku harus membanting tulang, nggak bisa tidur lebih dari beberapa jam gitu. Tapi makna yang diambil adalah misalkan ini aku lakukan demi keluargaku, terus karena melihat keluargaku bahagia, melihat keluargaku bisa makan, bisa hidup dengan layak, itu semua ini berarti bagiku gitu. Tapi kalau misalkan penderitaan yang tidak berujung itu dimaknai dalam hal ya ini semua itu ibadah gitu, ini semua itu kita lakukan misalkan ya supaya aku bisa bertemu dengan orang-orang tersayang nanti di surga gitu. Itu menjadi pemaknaan yang sangat sangat mudah gitu loh ketika kita punya iman, ketika kita punya keyakinan dalam agama gitu. Jadi itu merupakan salah satu bagiku sebuah menurutku ya itu sebuah bantalan tersendiri gitu loh bagi orang yang punya keyakinan. Ya, Itu apalagi kalau di Islam ya, terutama itu kan kayak ada, ya tadi benar, kalau ada masalah itu jadi penggugur dosa itu jadi bisa jadi salah satu makna yang orang temukan untuk mengurangi penderitaan dia. Iya, betul. Meskipun itu bukan mungkin untuk beberapa orang nggak bisa jadi satu-satunya penyelesaian gitu ya. Mungkin selain itu masih bisa dibantu dengan dibantu menemukan pemikiran-pemikiran yang lebih positif, dibantu dengan diskusi, dengan support gitu. Tapi itu menjadi salah satu hal lah yang paling enggak menjadi satu kaki dia untuk berdiri gitu. Yes. Iya. Berarti memang keyakinan atau pandangan orang terhadap agama itu bisa membantu dia dalam menghadapi masalah-masalah mental yang mungkin sedang dihadapi kan itu. Meringankan beban orang tersebut. Iya, membuat dia kayak ini semua itu berarti gitu. Yes. Bung, menurutmu ini nggak? Menurutmu ada pengaruhnya nggak antara orang yang punya critical thinking yang bagus dengan kualitas kesehatan mental dia? Apakah orang yang punya critical thinking yang lebih bagus itu lebih bisa mengelola atau menghadapi masalah-masalah mental atau kesehatan mentalnya gitu daripada yang kurang bagus? Daripada yang kurang bagus. Critical thinking itu kan merupakan satu bagian dari mungkin inteligensi gitu ya, atau kecerdasan seseorang secara umum gitu kan. Aku tuh pernah membaca beberapa jurnal yang mengatakan bahwa orang yang punya inteligensi yang tinggi itu malah menjadi salah satu faktor resiko orang mengalami gangguan mental gitu. Kenapa? Nah itu aku kemudian membaca, itu kan kayaknya tahun 2018 ke belakang gitu ya. Tapi ada, kalau nggak salah di tahun 2022-an, itu ada jurnal lagi yang mengatakan bahwa jurnal-jurnal yang mengatakan itu, yang misalkan inteligensinya tinggi itu adalah faktor resiko, ternyata dia ukuran sampelnya kurang. Jadi dia subjek-subjeknya itu kurang, atau misalkan metodenya kurang tepat, atau ya misalkan ya gitulah, pokoknya ukuran sampelnya kurang dan kurang rigorous gitulah dalam risetnya. Dan di jurnal yang terbaru itu yang aku baca, ternyata tidak ada korelasinya gitu antara inteligensi yang tinggi, orang-orang yang punya inteligensi yang tinggi dibandingkan dengan orang yang rata-rata, itu ternyata kemunculan gangguan mentalnya itu tidak berbeda. Tapi sama aja berarti? Sama aja, tapi ternyata ada yang menarik, orang yang inteligensinya tinggi itu lebih punya faktor protektif terhadap
dua gangguan mental, yaitu PTSD dan kecemasan. Apa itu PTSD? PTSD itu Post Traumatic Stress Disorder, gangguan stres pasca trauma. Oh, Jadi cirinya kalau PTSD itu kalau misalkan melihat sesuatu yang salah satu ciri utamanya ya, melihat sesuatu yang mengingatkan dia akan traumanya, itu dia akan mengalami pengalaman negatif kayak emosi negatif, terus flashback dan lain sebagainya. Itu PTSD. Dan kecemasan itu orang yang inteligensinya tinggi lebih punya faktor protektif terhadap dua gangguan itu. kenapa? Itu menarik. Sayangnya nggak Kenapa? dijelasin. Saya nggak jelasin juga itu. Aku juga belum tahu penjelasannya apa. Oke. Itu secara statistik tapi terlihat. Protektif itu artinya orang tersebut punya lebih siap membentengin dirinya dari gangguan Ya. mental yang dua itu tadi. Ya, semacam itu.